Sofia menyandarkan punggungnya pada dinding yang dingin. Selama beberapa detik, Sofia mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, lalu mulai melangkah masuk ke dalam kamarnya yang berukuran kecil. Sofia meletakkan tas kerja ke sembarang arah, melepas blazer hitamnya, juga melemparkan ke sembarang arah. Gadis itu pun terduduk di lantai, bersandar pada tepi ranjang yang tidak empuk. Bunyi ponsel yang menandakan pesan masuk itu sedikit mengalihkan apa yang dia pikirkan. "Hei, kau di mana? Benarkah kau tidak pulang ke rumah suamimu?" Pesan yang ternyata dari Anita, kakak sambungnya. Sofia mengabaikan pesan itu. Dia melempar ponsel ke atas ranjang. Saat ini, Sofia butuh waktu untuk berpikir. Dia tak ada waktu untuk meladeni Anita yang pasti hanya ingin mengajaknya ribut. Sofia mengusap wajahnya dengan kasar. Masih terekam jelas harapan yang terpancar dari wajah mertuanya. Harapan yang tidak ingin dia kecewakan. Tetapi harapan itulah yang akan membawanya ke sebuah neraka. Memilih Daniel itu artinya dia harus mengubur impiannya. Mimpi untuk menjadi seorang ibu. Mimpi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Lalu, apa yang akan terjadi jika dia tidak memilih Daniel? Kepala Sofia seketika pusing memikirkan hal itu. Dan semakin pening karena dering yang terus mengganggunya. Sofia meraih ponsel dengan kasar. "Jangan menggangguku," ketiknya cepat. Saat ini dia tidak ingin berdebat. Hidupnya sudah cukup bermasalah dengan Daniel. Dering ponsel berubah. Nama Anita tertera di layar. Saudaranya itu menelponnya. Sungguh hal yang luar biasa. Anita yang tidak pernah menghubunginya sama sekali, sekarang menelponnya. Sofia mengusap layar telepon, mendekatkan ponsel ke telinganya, ingin tahu apa yang membuat Anita menelponnya. "Anak kurang ajar," petikku Anita di ujung telepon. Suara itu bukan suara Anita, melainkan suara ibunya. "Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin membuat nama keluarga ini buruk?" Wanita itu memaki tanpa henti. "Kau sudah menikah, dan kau malah tinggal entah di mana. Kau pikir hal itu benar, ha?" Sofia terdiam. Tak perlu dijelaskan, dia sendiri sudah tahu bahwa perbuatannya salah. Sudah sepatutnya dia tinggal bersama suaminya. Tetapi apakah ibunya lupa bagaimanakah pernikahan Sofia? Kebohongan yang disembunyikan oleh orang tuanya sampai membuat Sofia berada di titik yang tidak pernah diharapkan. "Kembalilah ke rumah suamimu. Jangan membuat malu keluargamu dengan cara seperti ini, Sofia," hardiknya. Seakan-akan perbuatannya Sofia sangat tercela. "Tidak," saut Sofia datar. "Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya saat ini. Kenapa semua orang selalu memaksakan sesuatu yang tidak dia inginkan?" "Apa katamu?" Intonasi suara ibu sambungnya mampu meledakkan gendang telinganya. Sofia menaruh ponselnya, membiarkan sang ibu sambung mengambil sesuka hati, sementara dirinya berjalan menuju kamar mandi. Mungkin dengan mengguyur tubuhnya, beban yang dia rasakan sedikit terkikis. Mungkin. "Kos-kosan yang sangat kecil dan tidak layak. Saya mengkhawatirkan kondisi nyonya," tambah Hendra. Dia sudah melihat secara langsung bagaimana kosan yang dihuni oleh nonanya. "Biarkan dia, bukankah itu sudah pilihannya?" Daniel tak bersimpati sama sekali. Hatinya begitu keras, tak mampu ditembus. Hendra maju selangkah, meletakkan dokumen perusahaan. "Apa Tuan tidak ingin menjemput Nona?" tanya pria parubaya tersebut. "Apa katamu?" Daniel mendongak. "Apa kau sudah gila? Aku menjemputnya." Daniel tertawa mencemooh. "Jangan harap. Sampai mati pun Daniel tidak akan menjemput wanita itu. Jika bukan karena ibunya, dia tidak mau berusaha dengan Sofia. Bahkan dia sudah menunggu gugatan cerai. Tetapi sepertinya perceraian di antara dia dan Sofia sangat mustahil. Ibunya menjadi penghalang yang tidak bisa dipatahkan oleh Daniel. Sekalipun Daniel sering membangkang, namun dia tak akan memaafkan dirinya sendiri jika sampai terjadi sesuatu pada ibunya. Dia punya kaki, dan dia tahu alamat ini. Dia bisa pulang sendiri. Tandasnya lalu berkutat dengan dokumen-dokumen itu. Tapi untuk membuat Sofia pulang,
Tentu tidak semudah itu, dah. Daniel menghentikan aktivitasnya, lalu menatap dingin Hendra. Putus semua dana yang diberikan pada perusahaan ayah Sofia, perintahnya. Senyum miring sekilas terbit di wajahnya. Daniel tak sabar melihat wanita itu menjilat ibu ludahnya sendiri. Baik tuan, sahut Hendra. Keesokan pagi, gedoran pintu yang sangat keras seakan menghantam kepalanya berkali-kali. Entah siapa yang memukul pintu sekeras itu. Apa orang itu tidak tahu sopan santun? Sofia bangun dengan malas, membuka pintu seraya mengatupkan mulutnya dengan tangan. Menguap. Maaf Nona, rupanya ibu pemilik kos yang mengetuk pintu. Tetapi kenapa ibu kos bertamu sepagi ini? Dan dengan mengedor pintu seperti itu, Sofia tak mengerti. Ini ibu kos menyerahkan beberapa lembar uang dan jumlahnya sama dengan harga sewa. Loh, kenapa ibu beri saya uang? Sofia mengerjap. Dia belum benar-benar terbangun dari mimpi. Maaf Nona, saya minta Nona cepat meninggalkan kos-kosan ini. Saya tidak mau Nona ada di sini. Ucapnya dengan nada bergetar, raut ketakutan tampak jelas. Apakah ini ulang Daniel? Satu-satunya yang bisa dituduh adalah suaminya itu. Tapi Bu, saya tidak tahu akan tinggal di mana. Tolong beri saya tengah waktu, minta Sofia. Dia tidak mungkin tiba-tiba pindah, meski uang sewa dikembalikan. Tetapi bagaimana cara dia mencari tempat tinggal dengan cepat? Maaf Nona, saya tidak bisa. Saya hanya... Nona mengerti, ujar wanita parubaya tersebut. Ekspresinya jelas-jelas sangat tertekan. Sofia menghela napas berat. Sepertinya tidak ada jalan lain. Daniel pasti mengancam wanita tersebut. Sofia kembali masuk ke kamar untuk mengawasi barang-barangnya. Sembari memasukkan pakaian, Sofia berpikir, kemanakah tujuannya setelah ini? Uang sewa dan sisa uang yang dia miliki tentu tidak cukup untuk menyewa kosan. Dia sudah menyelidiki semua harga sewa di kosan sekitar perusahaannya. Uang tidak cukup. Dan jika menyewa kosan yang jauh, bagaimana dengan biaya angkotnya? Kepalanya akan pecah dengan masalah pagi ini. Sofia menggertakkan giginya. Dan ini semua karena Daniel. Kenapa pria itu hanya bisa menyusahkan saja? Apa ini agar dia menyetujui perjanjian itu dan kembali ke rumahnya? Di tengah hati yang kesal, ponselnya tiba-tiba berdering. Sophie segera menarik napas, menetralkan diri sebelum mengangkat telepon itu. Lihat Cika, ada apa? Tumben, pagi-pagi telepon. Gundulmu, ini bukan pagi, tapi udah mau jam 8. Cika menyambar sahabatnya itu. Apa jam rumah Sophia rusak sampai-sampai mengira ini masih pagi? Sophia menatap jam. Mungilnya yang ternyata tidak bergerak. Oh shit, umpatnya. Aku tahu kalau kau masih dalam masa-masa birahi, tapi boyo profesional gitu, cibir Siska. Sofia langsung mematikan ponsel, tak peduli dengan cibiran itu. Dia bergegas mandi dan memakai pakaian secepat yang dia bisa. Sofia bahkan tidak punya waktu untuk menyisir rambutnya dengan benar, dan memoles bibir dan pipinya dengan pemerah. Hari ini benar-benar hari sialnya. Aduh, tubuh mungil Sofia terjatuh. Tas kerja dan dokumen yang dipegangnya pun berantakan di lantai. Shit, umpatnya dalam hati. Saking telatnya Sofia tidak punya waktu mengeluh kesakitan. Dia langsung meraih dokumen yang berceceran. Anggap saja hari ini Tuhan sedang mengujinya. Sofia, Suraka serak dan seksi mengudara. Bola mata Sofia membulat lebar, tak berani mendongak. Sebab pemilik suara itu adalah sosok yang sangat tidak ingin dia temui. Oh Tuhan, Sofia membatin. Lengap sudah penderitanya. Sudah datang terlambat dan dia langsung dihadapkan pada sang bos utama, Jayden Ardian. Apakah Tuhan berniat melemparkannya ke kandang harimau? Maafkan saya Pak. Sofia buru-buru mengambil dokumen itu, menatanya dengan cepat. Jayden Ardian, CEO di perusahaan tempat Sofia bekerja. Pria dengan sejuta karisma yang memiliki mata hasil yang menghanyutkan. Ditambah dengan suara seksi membuat siapa saja yang langsung luluh. Dan sempurnanya, saat ini pria itu lajang. Apakah kau baru datang?
Jaidin bertanya. Suara seksinya yang selalu membuat Sofia terpana kini malah menghadirkan rasa khawatir yang cukup kuat. Ah, tidak. Sejenak Sofia berpikir untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Mulai dari kemalangannya karena menikah dengan pria yang salah. Lalu ditambah masalah-masalah yang menderanya. Terus hari ini dia diusir oleh ibu kos. Sofia ingin menceritakannya dengan semelas mungkin. Sayangnya dia tidak jadi bercerita. Siapa yang akan percayainya? Gadis itu menikah dengan pria kaya nomor 7 di Indonesia. Yap, nomor 7. Dan menjadikannya terkenal seketika. Apakah akan ada yang percayainya cerita seperti itu? Tentu tidak. Maafkan saya, Pak. Ulangnya dengan kata yang sama. Seakan dia kehilangan kosakata. Jaidin perhatikan wajah Sofia yang terus menunduk menatap lantai. Gadis yang selalu tampil ceria dengan riasan yang tidak terlalu mencolok. Entah kenapa terlihat begitu pucat. Ini Jaidin mengeluarkan dokumen yang diambil. Dengan terus menunduk seakan di bawah ada sebongkah berlian, Sofia mengangguk. Terima kasih, Pak. Sofia membungkuk hormat. Melangkah melewati Jaidin. Sofia. Satu panggilan itu membuat jantung Sofia mencelup. Dia tidak akan dipecat hanya karena terlambat satu kali, kan? Iya, Pak. Sofia membalikan tubuh dan tetap menunduk. Kau baik-baik saja, kan? Tanya Jaidin. Entah kenapa dia merasa harus bertanya. Sofia diam beberapa detik. Apa pertanyaan ini tentang kondisi mentalnya, kah? Kalau iya, maka jawabannya adalah sangat tidak baik. Namun jika ini mengenai kesehatannya, Sofia sangat baik. Lebam di tubuhnya pun tidak nyeri lagi. Tinggal proses pengalihan saja. Baik kok, Pak. Sofia membungkuk lagi. Kalau begitu, saya bekerja dulu ya, Pak. Sofia melangkah, berjalan sedikit cepat agar bosnya itu tidak menghentikannya lagi. Atau jika dia panggil, dia pura-pura tidak dengar saja. Jaidin memperhatikan Sofia, senyum di wajah tampan pria itu berubah, menampakkan silat patah dan kecewa. Bangun kesiangan, ledek Cika. Sofia tersenyum kecut, mengabaikan ledekan itu, memilih menata kembali dokumen yang tadi ditata secara acak. Rena tiba-tiba masuk. Dia membawa tumpukan berkas di tangannya, lalu meletakkan di meja Sofia. Fotokopiin berkas ini, rangkap 3 ya, cepat, perintahnya seenak jidat. Dia punya namanya Sofia, bukan sentak Cika yang tak terima. Sofia mendongak menatap Rena. Sebentar, aku menata berkas ini dulu. Oke, jam 9 harus sudah siap ya. Ini berkas mau dibuat meeting. Rena berlalu. Cika yang ada diam kini berdiri, mulutnya bergerak-gerak menirukan gaya Rena. Kamu jangan terlalu baik, Sofia. Sekali kamu lawan dia, pakai nama suamimu buat nakut-nakutin dia. Ketus Cika yang heran dengan sikap baik hati Sofia. Jari jemari Sofia berhenti. Hela nafasnya berat. Cincin yang tersemat di jarinya hanya sebuah formalitas dari pernikahan. Hanya hiasan saja. Cincin ini tidak berarti, mungkin juga tidak penting di mata Daniel. Lalu, bagaimana bisa dia menggunakan nama Daniel untuk menakut-nakuti orang? Dia pasti takut lah, kata Cika sangat yakin. Siapa yang tidak kenal dengan Daniel, bahkan petinggi perusahaan sampai meminta karyawan untuk bersikap baik pada Sofia, hanya Rena saja yang kelewatan. Sofia tersenyum tipis, lebih tepatnya hanya menggerakkan sedikit bibirnya. Sudah, biarkan saja, ujar Sofia. Lagi pula, dia tidak merasa bangga atau merasa sudah ada di atas setelah menikah dengan pria kaya. Sofia tetap seperti Sofia yang seperti biasa. Setelah selesai menata berkas, Sofia langsung menuju tempat fotokopi. Baru menyelesaikan beberapa dari ponsel yang berusaha diabaikan, akhirnya memaksa Sofia mengangkatnya. Ada apa? Tanya Sofia datar. Aku sedang bekerja, jangan menelponku jika itu tidak penting. Anak durhaka. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi pada ayahmu, Suara di seberang telepon terdengar emosi, juga begitu sedih. Apa yang terjadi? Ayahmu dilarikan ke rumah sakit semalam. Cepat datang ke sini sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dan ini semua karena ulahmu, Sofia. Ibu sambungnya teriak. Sofia mematikan ponsel, menyerahkan tugas pada office boy setelah menjelaskan tugasnya itu.
Daniel berdiri di depan pintu kamar sang ayah. Tatapan keduanya saling bersirobok dan Sofia melihat ejekan dari sorot mata suaminya itu. Namun saat ini yang menjadi prioritas utamanya bukanlah untuk berdebat dengan suaminya itu, melainkan dia harus melihat kondisi sang ayah. Ayah, Sofia membuka pintu khawatir. Meskipun ayahnya sudah memanfaatkan Sofia, namun gadis itu tidak bisa membuang identitas sebagai anak. Sofia sangat peduli dan dalam perasaan kecewa masih ada rasa sayang yang begitu besar untuk sang ayah. Apa yang dikatakan dokter, Ma? Ayah baik-baik saja kan? Tidak ada. Ayahmu didiagnosa lemah jantung. Dia tidak boleh stres dan terlalu banyak pikiran, terang ibu tirinya. Sofia merapatkan mulutnya. Benarkah? Bulir bening berjatuhan. Sofia tak sanggup mendengarnya. Dia selalu berpikiran buruk jika seseorang mengidap masalah dengan jantungnya. Pasalnya yang dia tahu orang yang memiliki penyakit itu pasti meninggal. Dan Sofia tidak ingin apapun terjadi pada sang ayah. Walaupun ayahnya sering melukainya, Sofia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang tua yang dia punya. Makanya kamu jangan buat masalah terus. Ini semua karena salahmu sampai ayah seperti ini, berutu Anita. Sofia tidak bisa berkata apa-apa. Yang dikatakan Anita benar. Ini salahnya. Walaupun tindakan Sofia menurutnya sudah benar, menurut dirinya sendiri, namun di mata orang-orang, Sofia tetap salah. Sekalipun dia pergi karena rasa kesal, kecewa, dan karena ulah Daniel sendiri, tidak ada yang mau mengerti. Bahkan dampak dari perbuatannya kini jelas, terpampang nyata di depannya. Sang ayah terbaring dengan selang-selang yang berada di tubuhnya. Maafkan aku, itu kalimat yang ingin diucapkan Sofia pada ayahnya. Kalau kamu ingin ayah cepat sembuh, kembalilah ke rumah suamimu.